Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sedang perjalanan menuju ke objek wisata, mobil rombongan murid TK di Kota Semarang tertabrak truk box. Ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pemalang menuntut tempat hiburan malam tidak beroperasi selama bulan Ramadan. Seorang pria dan keponakannya di Kabupaten Brebes ditangkap polisi. Musababnya karena diduga membacok seorang pemuda. Memasuki masa libur awal Ramadan, sejumlah sekolah mengadakan studi tour termasuk taman kanak-kanak di Kota Semarang. Naas, di perjalanan menuju objek wisata, mobil yang ditumpangi rombongan murid TK tertabrak truk box. Perjalanan studi tour rombongan guru dan siswa Taman Kanak-kanak dari Boja menuju Planetarium dan Observatorium UIN Semarang batal di tengah jalan. Minibus yang ditumpangi 21 anak-anak dan 2 guru ditabrak truk box di Jalan Turunan Silayur, Kota Semarang pada Rabu pagi. Tidak hanya ringsek, sejumlah kaca mobil pecah. Akibatnya 10 anak dan seorang guru termasuk seorang pemotor terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Permata Medika. Dari 11 korban yang sudah diperbolehkan pulang, tersisa seorang anak yang masih rawat inap karena memar di kepala. Kalau dari korbannya ada 12 yang masih IGD. 11 orang itu rawat jalan semua, 1 rawat inap. 1 yang rawat inap itu anak siswa, kepalanya bengkak. Terus sudah di foto CT scan hasilnya normal, cuma anaknya masih mual, masih kita observasi rawat inap. Polisi yang melakukan penyelidikan menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Yang mana diduga pengemudi truk dari arah Boja satu arah dengan L300 tidak bisa menguasai atau diduga rem kurang berfungsi dengan baik. Sehingga mengenai kendaraan L300 yang saat itu berpenumpang anak-anak TK beserta gurunya 21 penumpang. Kecelakaan terjadi di luar jam operasional truk dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sopir truk bertanggung jawab atas kerusakan minibus dan biaya perawatan rumah sakit. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Bermaksud menghindari pengendara motor yang berbelok mendadak, sebuah bus dihantam truk dari arah belakang di jalur Pantura, Demak, Kudus. Tabrakan beruntun itu menyebabkan 1 orang menderita luka ringan dan nyaris tertimpa minibus yang terdorong truk tronton. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan di jalur Pantura, Demak, Kudus, Rabu siang. Kerasnya benturan menyebabkan bagian belakang minibus rusak parah, bahkan kacanya pecah. Bagian depan truk juga rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 1 orang pengendara motor menderita luka ringan dan nyaris tertimpa minibus. Menurut keterangan sopir minibus, kecelakaan terjadi saat ia memperlambat laju kendaraan lantaran tiba-tiba motor di depannya berbelok arah secara mendadak. Nahas, truk di belakangnya tidak bisa berhenti mendadak sehingga menghantam minibus. Agak mendahului saya sedikit. Coba kalau dia rating dulu, saya bisa mengurangi kecepatan biar dia masuk kanan. Ini enggak, dia maju, habis itu nekuk ngambil kanan, ngambilnya mendadak, ratingnya setelah masuk ke lajur kanan. Setelah masuk ke lajur kanan, baru rating, saya kaget. Akhirnya saya sudah nggak bisa lagi untuk banting kanan, karena kanan pembatas jalan. Kanan pembatas jalan, kalau banting mana lagi? Nanti masuknya ke arah yang berlawanan lebih parah lagi. Jadi saya bisa cuma mengurangi kecepatan, ngerem set. Ngerem itu benturannya masih mending, nggak terlalu parah, langsung dek gitu Mbak jatuh. Yang saya heran dari belakang ternyata ada truk. Kecepatan sedang 60. 60 itu ini muatan berat. Muatan berat. Muatan apa ini Mbak? Jaringan. Dari mana mau kemana? Nggak kuat untuk ngerem itu ya? Nggak sampai. Ini tujuan mana? Mau kan? Tujuan Semarang Kudus. Arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Kudus sempat macet akibat kecelakaan tersebut. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.
Sistem one way atau satu arah akan diberlakukan ketika arus lalu lintas kendaraan padat dan mencapai batas kendaraan di sejumlah jalan tol. Hal ini disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri usai mengikuti pemaparan persiapan rekayasa arus lalu lintas mudik Lebaran 2025 Polda Jateng dan Polda DIY di Mapolres Solo, Rabu siang. Untuk kelancaran arus mudik Lebaran 2025 telah dilakukan koordinasi lintas sektoral. Hasil koordinasi lintas sektoral, pemberlakuan satu arah di jalan tol akan mulai diberlakukan ketika jumlah kendaraan melebihi batas maksimal. Seperti di jalan tol Cikampek Utama akan diberlakukan ketika kendaraan yang melintas sebanyak 6.000 kendaraan. Sementara di pintu tol di Jawa Tengah Kalikangkung, sistem satu arah diterapkan ketika telah dilalui 4.000 kendaraan. Selain itu, tarif tol akan ada potongan 20% selama arus mudik Lebaran. Cara-cara bertindak baik itu mungkin akan dilakukan kontraflow. Ketika mungkin di exit tol masuk di salah satu kabupaten atau kota, di situ nanti akan dilakukan rekayasa-rekayasa. Kalau simpul-simpul kepadatan di tempat-tempat mal juga mungkin padat, di tempat-tempat wisata juga padat, termasuk juga di exit tol. Kalau di tol di rest area itu juga padat, tetapi manajemen tata kelolanya sudah dikomunikasikan dengan baik. Kalau rest area-nya penuh tidak harus ke rest area, mungkin bisa keluar tol, nanti di kabupaten banyak kuliner. Karena tol juga informasi ada diskon 20%. Jadi kalau hanya keluar masuk lagi itu tidak bayar. Kemarin kita sudah diskusi dengan pihak jasa marga. Ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pemalang menuntut agar tempat hiburan malam tidak beroperasi selama bulan Ramadan. Pemkab sebelumnya telah memberikan surat edaran agar semua tempat hiburan malam berhenti beroperasi selama bulan puasa. Massa dari berbagai ormas yang menamakan diri Aliansi Pantura Bersatu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pemalang Rabu siang. Mereka mendesak pemerintah untuk menutup semua aktivitas tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberantas penjualan keras di kafe-kafe. Baik penjual dalam ini di tempat-tempat hiburan malam, khususnya di tempat karaoke segera ditindak, Pak. Karena di sini kembali lagi tadi sudah disampaikan adalah dalam waktu dekat ini kan kita masuk bulan Ramadan. Pemerintah Kabupaten Pemalang sebenarnya telah melayangkan surat edaran kepada semua tempat hiburan agar tidak beroperasi selama Ramadan. Ada memang yang tutup 24 jam tidak beroperasi, tapi juga ada seperti tempat hiburan kita informasikan itu tutup. Tapi untuk PKL, restoran, rumah makan itu kita batasi. Durasinya kita batasi. Tidak juga terus ditutup usahanya. Ya karena tadi untuk menciptakan iklim kondusif, hikmat isunya masyarakat Kabupaten Pemalang yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di. Meski demikian, massa tetap mengancam akan melakukan sweeping jika ada tempat hiburan yang tetap beroperasi serta menjual minuman keras selama bulan Ramadan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.